Jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa praaksara. Ya, jenis-jenis manusia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak semuanya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarjono, alamatnya di Lodong, mengajar sejarah kelas 10 SMK Rahayu Mulyo. Materi pembelajaran atau pokok bahasan menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Ya. Indikator pembelajaran itu menjelaskan pengertian diakronis dan sinkronis, yaitu menerapkan berpikir diakronis dan sinkronis dalam memahami dan merekonstruksi sejarah yang dipelajari, menjelaskan pengertian praaksara. Tujuan pembelajarannya melalui aktivitas tanya jawab siswa dapat menjelaskan pengertian praaksara dan prasejarah. Melalui diskusi kelompok siswa dapat membandingkan pengertian praaksara dan prasejarah. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menunjukkan contoh konsep berpikir kronologis atau diakronis dan sinkronis dalam penulisan sejarah. Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. A. Pengertian masa praaksara. Praaksara atau prasejarah atau nirleka. Nir sama dengan tidak ada, leka tulisan, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Dengan kata lain, masa praaksara berarti zaman sebelum ditemukan tulisan atau tertulis, atau zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Masa berakhirnya zaman praaksara tidak sama di masing-masing wilayah. Misalnya di Mesir kuno, kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi sudah ditemukan peninggalan tertulis, yaitu berupa huruf hieroglif. Sedangkan di Indonesia peninggalan tertulis tertua ditemukan yaitu Prasasti Yupa, ya, peninggalan kerajaan Hindu Kutai Kertanegara atau di Kalimantan Timur pada abad ke-5 atau sekitar tahun 400-an Masehi. Dengan tidak adanya peninggalan tertulis, maka sumber untuk mengungkap keberadaannya berupa peninggalan-peninggalan, yaitu fosil, artefak. Nah, itu fosil yaitu merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu
membatu ya, yang telah membatu karena tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Seharusnya itu sudah rapuh, sudah habis, tetapi menjadi batu. Nah, itu yang dinamakan fosil. Nah, itu yang dinamakan fosil. Fosil bisa berupa kerangka manusia. Yang dimaksud kerangka manusia itu kan seharusnya sudah habis, nggak nyampe ratusan tahun. Kalau orang yang wajar tidak memfosil itu sudah habis. Kalau yang memfosil tambah keras. Nah, hewan atau sisa-sisa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga bisa itu menjadi fosil. Atau tumbuhan pun juga bisa, hewan juga bisa. Contohnya ya dinosaurus itu hidup tahun kapan, manusia belum tahu. Nah, ternyata ada kerangkanya ditemukan. Nah, itu yang dinamakan fosil. Terus artefak merupakan benda-benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa. Perlengkapan benda-benda purba yang masih tersisa seperti dolmen, yogen, modinger, kapak perunggu, kapak batu, dan lain-lainnya. Kurun waktu berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan sampai mengenal tulisan. Hal ini untuk masing-masing bangsa tidak sama. Untuk bangsa Indonesia, zaman praaksara berakhir sekitar tahun 400 Masehi atau abad ke-5. Pembabakan atau periodisasi masa praaksara yaitu meliputi yang pertama berdasarkan ilmu geologi, itu meliputi zaman Arkeozoikum kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan, dinamakan zaman Arkeozoikum. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, kurang lebih 340 juta tahun, yaitu zaman purba tertua, itu dinamakan zaman Paleozoikum. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, 251 sampai 65 juta tahun, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia, burung, amfibi, dan tumbuh-tumbuhan mulai ada. Itu zaman purba tengah. Binatang-binatang mamalia seperti sapi, kerbau, burung, bermacam-macam burung, amfibi yaitu sejenis katak, dan tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh atau ada. Terus yang keempat yaitu zaman Neozoikum, itu 60 juta tahun. Zaman purba baru. Zaman ini dapat dibagi lagi, yaitu menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Nah, zaman es mulai menyusut dan makhluk manusia mulai hidup. Berdasarkan teknologi yang dihasilkan, itu meliputi zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi dua, zaman batu tua dan zaman batu matia. Zaman batu tua atau Paleolitikum disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar.
tidak diasah atau dipoles. Terdapat dua kebudayaan yang merupakan patokan zaman ini, yaitu kebudayaan Pacitan atau Pithecanthropus dan kebudayaan Ngandong, Blora atau Homo wajabkensis dan Homo soloensis. Yang kedua yaitu zaman batu Matsya atau Mesolitikum. Secara bahasa dapat diartikan sebagai batu tengah, merupakan tahapan perkembangan masyarakat masa prasejarah antara batu tua dan batu muda itu. Merupakan tahapan perkembangan masyarakat masa prasejarah antara batu tua dan batu muda. Tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kehidupan berburu atau mengumpulkan makanan. Namun manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap. Ya, pada zaman itu manusia mulai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya yaitu berlokasi di tepi pantai atau Yok Kemondinger dan gua-gua atau Ibris Saus Roke. Sehingga di lokasi-lokasi tersebut banyak ditemukan bekas-bekas kebudayaan manusia zaman itu. Nah, contohnya yaitu kerang-kerang yang menumpuk banyak. Nah, itu sisa-sisa. Terus zaman batu baru atau Neolitikum, artinya zaman batu muda di Indonesia. Oh iya, zaman batu baru atau Neolitikum artinya yaitu zaman batu muda. Di Indonesia, zaman Neolitikum dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Cara hidup untuk memenuhi kebutuhannya telah mengalami perubahan pesat dari cara food gathering dan menjadi food producing, yaitu dengan cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Pada masa itu manusia sudah mulai menetap di rumah panggung. Pada zaman batu muda manusia itu sudah mulai menetap di rumah panggung untuk menghindari bahaya binatang buas. Manusia pada masa Neolitikum ini pun telah mulai membuat lumbung-lumbung guna menyimpan persediaan padi dan gabah. Terus berikutnya yaitu zaman batu besar atau Megalitikum. Berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Nah, zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dan batu-batu besar atau yang terbuat dari batu-batu besar. Nah, kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Nah, pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia
sudah mulai meningkat. Terus zaman logam yang terbagi menjadi 3, zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Maksudnya apa? Zaman logam terbagi 3, yaitu zaman perunggu ya alat-alat manusia purba udah banyak yang berasal dari perunggu. Zaman tembaga, alat-alatnya juga banyak terbuat dari tembaga. Terus yang terakhir yaitu zaman besi, alat-alat sudah mulai dari besi. Jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa praaksara. Ya, jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa praaksara. Yang pertama yaitu Meganthropus paleojapancus, diketemukan di daerah Sangiran, Solo oleh Von Koenigswerd tahun 1936. Ya. Megan paleojapanicus ditemukan oleh Von Koenigswerd tahun 1936. Yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan di daerah Mojokerto oleh Cokro Handoyo pada tahun 1936 juga. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus, ditemukan di daerah Trinil, ya, Bengawan Solo, Ngawi oleh Du Bois, ya, pada tahun 1890. Homo solonensis ditemukan di lembah Bengawan Solo, yaitu di Ngandong. Terus berikutnya yaitu Homo wajakensis, ditemukan di daerah Wajak, Tulungagung oleh Van Richthofen tahun 1800. C. Perkembangan corak kehidupan dan peralatan yang digunakan manusia purba. Yang pertama yaitu masa berburu, ya, dan mengumpulkan makanan. Perkembangan corak kehidupan peralatan yang digunakan manusia purba. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupannya yaitu yang pertama nomaden, berpindah-pindah karena tergantung dengan alam. Nah, kalau sudah tidak ada makanan ya pindah, nomaden pada zaman itu. Terus kebutuhan hidup tergantung pada alam, ya jelas tergantung pada alam. Kalau di mana alam itu sudah tidak ada makanan, pindah mencari yang masih banyak. Karena kalau sudah di situ terus, binatang-binatang pun sudah tahu akan pindah dan cara menangkapnya susah. Maka kebutuhan hidup tergantung pada alam, itu di mana yang banyak disitulah ditempati. Peralatan yang digunakan itu ada 3. Ada kapak berimbas, kapak penentak, dan kapak genggam. Masa bercocok tanam, ya, masa bercocok tanam sudah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam. Itu yang pertama, ya, sudah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam. Maksudnya apa? Ya sudah mulai pintar, sedikit-sedikit atau sederhana, sudah mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, yaitu pengairan, sudah mulai ada. Sudah mampu menghasilkan makanan sendiri, itu dengan cara masak, bisa, dan sebagainya. Sudah mulai hidup menetap, sudah mengenal sistem gotong royong.
itu sudah hidup menetap dan mengenal sistem gotong royong, mulai bekerja sama antara satu dan lainnya. Sudah mulai bergerombol dan bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Terus berikutnya yaitu peralatan yang digunakan. Itu ada beliung. Beliung meliputi kapak batu, mata anak panah, mata tombak, gerabah. Mata tombak, gerabah. Gerabah itu apa? Gerabah itu udah alat-alat untuk masak tapi dibuat dari tanah. Beliung persegi, batu yang sudah dihaluskan pada sisi-sisinya supaya tajam. Nah, beliung persegi tujuannya untuk motong-motong daging hewan. Terus masa perundagian. Corak kehidupan pada masa perundagian, manusia terbagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki keterampilan. Manusia membangun tempat pemujaan dari batu-batu besar. Peralatan yang digunakan yaitu kapak perunggu atau kapak sepatu, nekara, moko, peralatan upacara, manik, dan lain-lain. D. Sistem kepercayaan dan peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa perundagian. Sistem kepercayaan yang pertama yaitu animisme, yaitu kepercayaan kepada nenek moyang terhadap roh atau jiwa. Nenek moyang yang telah meninggal dan masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Itu animisme, percaya pada roh-roh nenek moyang. Terus berikutnya dinamisme. Apa dinamisme itu? Dinamisme yaitu paham kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, kekuatan gaib apa? Kekuatan gaib itu ya kekuatan yang nggak kelihatan. Contoh, banyak. Sampai sekarang juga masih banyak keris, masih disembah-sembah. Batu cincin masih disembah-sembah. Nah, itu pun yang dinamakan dinamisme. Mungkin pohon yang gede disembah-sembah. Nah, itu dinamakan kepercayaan dinamisme. Apa masih ada, Pak? Ya, adalah. Totemisme, yaitu paham kepercayaan yang menganggap suci atau memiliki kekuatan supranatural atau roh binatang tertentu, yaitu seperti harimau, sapi. Ya. Di Hindia sapi juga nggak boleh dipotong, mungkin ular, mungkin kucing dan sebagainya. Itu dinamakan totemisme. Kalau samamisme yaitu paham pemujaan terhadap ritual upacara-upacara, contohnya yaitu misi dukun atau kepala suku. Itu biasanya menggunakan samamisme. Terus bentuk bangunan. Bentuk bangunan masa perundagian yang pertama yaitu ada menhir, dolmen, pradikubur. Nah, apa yang dimaksud menhir? Menir ya, bukan menhir tapi menir, yaitu tiang batu sebagai tugu peringatan kepada arwah nenek moyang kita. Sebagai tiang batu atau tiang batu sebagai tugu peringatan kepada arwah nenek moyang, itu dinamakan menir. Mungkin kalau kalian di Kober ya, kalau dulu banyak, kalau sekarang udah nggak ada. Dolmen,
Apa dolmen? Yaitu meja batu, tempat meletakkan sesaji. Meja dibuat dari batu untuk meletakkan sesaji. Ya, namanya kepercayaan ada aja. Terus berikutnya peti kubur batu, yaitu lempengan batu besar yang berbentuk kotak persegi panjang sebagai peti jenazah atau peti kubur. Sarkofagus itu yang sering keluar di dalam ujian. Apa yang dimaksud sarkofagus? Yaitu bangunan batu besar terbentuk seperti mangkok, sepasang sebagai peti jenazah. Patung nenek moyang, yaitu bangunan berbentuk arca, bagian kepala sebagai lambang nenek moyang. Dinamakan patung nenek moyang karena ya, kepalanya dari simbol nenek moyang kita. Terus punden berundak, yaitu susunan batu bertingkat ya, menyerupai candi sebagai upacara pemujaan. Itu punden berundak. Waruga, yaitu peti kubur juga dibuat dari batu, berukuran kecil, berbentuk kubus dan memiliki tutup dari lempengan batu lebar itu. Persebaran nenek moyang bangsa atau penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Penduduk yang berasal dari daratan Asia, terutama dari Yunan atau lembah Sungai Mekong atau Cina dan lembah Sungai Salwen, India. Inilah yang disebut sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu dari Yunan atau Yunani. Nenek moyang bangsa Indonesia yang menetap di Nusantara disebut suku bangsa Melayu. Disebut suku bangsa Melayu Indonesia dari rumpun bangsa Indonesia. Kemudian berdasarkan proses menetapkan dibedakan menjadi dua, yaitu bangsa Melayu tua atau Proto Melayu dan bangsa Melayu muda atau Detro Melayu. Kesimpulan, pengertian praaksara dan prasejarah. Prasejarah, sebelum ada sejarah, masa sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Praaksara, sebelum ada tulisan, masa sebelum kehidupan manusia mengenal tulisan. Pengertian kronologis, diakronis, dan sinkronis. Pemahaman tentang kronologis, diakronis, dan sinkronis. Kronologis, pengetahuan tentang ruang dan waktu dengan menekankan perlunya seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Itu kronologis. Sebutkan kronologis, kalian cerita dari awal sampai terakhir sampai terjadi kejadian. Itu kronologis. Nah, kalau di sini ya tentang sejarah, awal-awalnya sejarah sampai terakhir. Itu kronologis. Sekarang diakronis, kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Nah, ciri berpikir sejarah atau ciri berpikir sejarah. Sinkronis, memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangan dengan mementingkan struktur yang terdapat di dalam setiap peristiwa atau ciri berpikir sosial. Kronologi berarti sesuai dengan urutan. Tadi sudah kan? Ya. Latihan, yaitu ada 5 latihan. Yang pertama, mengapa para ahli melakukan penelitian
manusia purba banyak di bantaran sungai. Nah, nanti kalian bisa pelajari. Nah, kenapa di pinggir-pinggir sungai banyak bekas-bekas manusia purba? Yang kedua, menurut pendapat Anda, bagaimana manusia purba bisa menyebar ke dalam wilayah kepulauan Indonesia, bahkan sampai keluar wilayah kepulauan Indonesia? Dan zaman dulu nggak ada kapal. Nah, kalian harus nyari. Ada ceritanya. Terus yang ketiga, peralatan yang dibuat oleh manusia purba dari batu dapat digunakan sebagai alat serbaguna. Coba jelaskan dan beri contoh. 4. Adakah hubungan antara sistem kepercayaan masyarakat dengan pola mata pencaharian? Nah, jelaskan. Terakhir, buatlah sebuah proyek belajar dengan melakukan penelitian tentang megalitik dan kepercayaan animisme yang sekarang masih tersisa di daerah kamu. Nah, dah cukup sekian. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.